Hari ini gue, Komo, dan tim Katakan Putus janjian untuk ketemu sama Amanda setelah dia pulang sekolah. Dan pada saat itu, gengs, kita sudah langsung menuju ke sekolahnya Amanda ini. Ya udah, sekolahnya tuh sepi. Apa dia udah pulang? Jamnya bubar? Nggak mungkin sih, dia nggak mungkin lupa. Tapi kok karena sampai tadi pagi dia masih ngobrol sama gue. Carlos. Dia ada ngubungin Carlos nggak? Dia pulang atau apa? Sesampainya di sekolahnya Amanda, kita ngeliat sekolahnya ini udah sepi, gengs. Kita parkir di depan sekolahnya aja deh. Ya mau nggak mau gue, Komo, dan tim Katakan Putus nungguin si Amanda di depan gerbang sekolahnya mereka. Nggak, kalau emang dia udah pulang, mungkin kita ngatur ketemuan lagi aja sama dia gitu loh. Jadi kita bisa ketemu main-main ya. Enggak sih. Apa sih? Nama, Bos? Ngapain di sini? Kita lagi nungguin orang. Iya, kita Kita tahu jalan di sini ya? Sempit jalannya. Iya, terus gimana dong? Kita udah minta izin kok sama keamanan sini. Minta izin sama siapa? sama satpam sekolah ini nih, Iya, Bang. udah Kan kita kok. mau jemput muridnya, cuma sebentar doang. Bentar dong, Bang, ngomongnya biasa Ya aja, udah. Bang. Cari parkir di sana aja. Enggak, kita lagi butuh parkir di sini. Cari. Ketika kita baru parkir sekitar 10 menitan, nggak lama tiba-tiba aja kaca mobil kita tuh diketok-ketok, gengs. Dan dia nanyain kita tidak boleh parkir di depan sekolah itu. Tapi di situ kan jauh. Nggak Ini ada cuma parkiran. sebentar, nggak nyampe 10 menit kok, Bang. Udah, tunggu. Izin sama siapa? Ada. Sama siapa? Ada, gue bilang. Siapa? Ada. Apa lo? Ini orang nggak bisa diajakin ngomong baik-baik. Dia pakai nunjuk-nunjuk gua segala, ya udah akhirnya emosi gua kepancing. Panggil. Gua udah izin, jangan nunjuk-nunjuk gua. Gua dari tadi ngomong baik-baik sama lu. Sama satpam sekolah, Bang. Pokoknya tim gua udah ngurusin ini semua, ngerti nggak lo? Mana tim lo? Ya udah tunggu. Carlos! Nyolot. Nyolot, jangan nunjuk gua lu. Tapi lo tahu sendiri kan, Komo, gimana? Komo tuh nggak bisa denger orang ngomong dengan nada yang tinggi. Dan ya emosinya Komo langsung kepancing. Bang, kita cuma bentar doang kok. Udah, jangan pegang mobil gua, jangan pegang mobil gue. Iya, jangan pegang mobil gua. Udah, sana lu, cepet. terus mau- Gua udah izin, turun ngapain lu? Oh, nantangin gua lu. Apa? Carlos! Lu siapa? Gua apa? Seperti biasa, Komo udah siap untuk ngelawan mereka. Dia udah langsung loncat keluar dari mobil. Untungnya, Carlos cepat tanggap. Jangan dorong-dorong teman gue. Dari tadi gue ngomong baik-baik, gak ditanggepin. Udah masuk. Sini, mau ngapain sih? Dan di situ Carlos pun akhirnya mencoba untuk nahanin emosi gue. Dan akhirnya gue balik lagi ke dalam mobil. Lagian kan kita udah minta izin kok. Ya udah, sekarang mandanya mana? Udah gitu aja. Udah, gue ngapain lama-lama di sini ya? Oh, itu Amanda bukan sih? Kagak, lihat dulu fotonya, jangan asal manggil dulu. Amanda ya? Iya. Nah, bener. Akhirnya nggak pakai lama, gue sama Komo langsung menarik dia untuk masuk ke dalam mobil. Halo, Komo. Amanda. Halo, nama gue Amanda. Gue salah satu siswi di SMA Jakarta. Di sini gue punya pacar namanya TB. Dia itu dulunya baik, sering perhatian sama gue. Tapi akhir-akhir ini dia berubah. Gue nggak tahu kenapa. Kita udah cukup lama lo nunggu kamu di sini, hampir aja kita mau pulang. Emang bubarannya lama ya sekolah kamu ya? Tapi apa emang kamu ada? Emang aku tadi ada kegiatan pengen jadi pengurus OSIS. Tuh kan sibuk ya. Ya Kamu udah tuh deh. masih ada waktu untuk jadi pengurus OSIS emang ya? Iya, masih. Nih gimana nih, permasalahan kamu sama cowok kamu apaan sampai kamu minta tim Katakan Putus untuk mutusin hubungan kamu dengan dia? Iya, jadi akhir-akhir sekarang ya udah 2 bulan terakhir ini tuh dia tuh berubah banget, Kak. Berubah banget. Pokoknya setiap aku ajak jalan, dia tuh selalu alasannya yang urusan sama temen lah, ngerjain tugas atau gimana gitu. Makanya aku pengen nyelidikin dia gitu. Sebenarnya tuh dia tuh kenapa gitu. Satu kata yang sulit terucap hingga batinku tersisa. Nah dianya mana sekarang si TB-TB itu? Tadi sih lagi masih di sekolah, Kak, di parkiran. Habis aku kesel banget tadi pas aku ajakin nonton kan pulang sekolah. Dia bilang nggak mau, katanya ada urusan di rumah. Di saat kita bertiga lagi ngobrol, gue, Komo, dan juga si klien kita Amanda, tiba-tiba aja di pintu gerbang ada motor yang keluar. Itu TB tuh, Kak.
Itu sama siapa? Itu sama siapa dia? Itu siapa? Lina itu siapa? Lina itu teman kelasnya dia. Itu adalah TB yang lagi boncengin seorang teman perempuannya naik motor. Pak, muter balik Pak. Kita akhirnya mencoba untuk mengikuti mereka. Dan di tengah perjalanan, si Amanda udah emosi banget, gengs. Pasti dia anterin pulang deh. Iya, nah kalau siapa namanya temannya cewek ini? Nah si Lina ini emang sering pulang sama si TB. Enggak, biasa TB pulang bareng aku. Jadi Kenapa dia bisa bareng sama Lina gitu? Ya. Gue sih nggak mau negative thinking dulu, karena kalau dari yang gue lihat, mereka bonceng-boncengannya juga biasa aja gitu, nggak ada pegang-pegangan pundak, tangan, apapun, ya normal-normal aja lah. Yaudah gini aja deh ya, daripada kita berasumsi ini itu dan yang ada kita malah... Pak, ngebut lagi Pak. Terus Pak, itu, Pak. Pak, ngebut Pak. Ini kosong nih. Dia sen kiri tuh. Mana? Itu tuh kiri. Pak, kita masuk dalam Dia dulu, parkir kiri, Pak. Gue kira tadinya Lina ini akan langsung dianterin pulang sama TB. Tapi ternyata gue salah, gengs. Oh, Ini ini tempat di mana? nongkrong. Itu teman-temannya. Itu gue tahu semuanya tahu. Itu teman-teman Itu satu teman-teman SMA, satu kelas, sekolah. satu SMA atau Satu gimana? sekolah. Oh. Itu tuh gue semuanya. Oh, berarti ya nggak ada apa-apa sama Lina dong. Dia Iya cuma belum tahu nongkrong. juga, belum tahu Iya, juga belum. kenapa dia sampai barengan. Di sini bikin si Amanda kepancing lagi emosinya. Dia menuduh kalau si TB ini emang punya hubungan spesial dengan si Lina. Nah, Itu lihat tuh duduknya beda meja gitu tuh. iya kalau nongkrong mah ngapain beda meja Maksudnya segala. dia nimbrung sama temen-temen. Iya, yuk kenapa? Tuh kan? Tapi mau gue nggak ngelihat ada gestur-gestur romantis atau Tuh, PDKT sama sekali. Emang si itu lihat. TB-nya abis mesenin makanan tuh Dia buat si lain Lina. sendiri duduknya dari antara yang lain. Kalau nongkrong ya udah duduknya satu meja rame-rame ngobrol bercanda. Kalau ini coba ngapain? Sekali lagi ya, gue nggak melihat ada gestur-gestur mesra atau mungkin ada gerak-gerik seorang cowok yang lagi PDKT sama seorang perempuan. Itu nggak ada sama sekali. Gue sih melihatnya mereka nih akrab, nyaman satu sama lain. Kok lebih bahagia banget ya dia dibanding gue. Aku tahu ini semua tak adil. Lah emang kalau misalnya lagi jalan sama lu nggak se-happy itu si Enggak, TB-nya? dia cuek banget, TB cuek banget. Udah Kak. diem aja kayak kepaksa jalan sama lu. Selama ini dia nunjukin kayak dia nggak nyaman, pengen cepet-cepet Enggak, dia pulang. nggak pernah. Tuh dia tuh kayak seru banget deh ketawa. Ya kayaknya dia happy banget. Kayak dia mau cabut deh, Kak. Belum selesai gue dan Komo meyakinkan Amanda, tiba-tiba aja TB dan Lina udah siap-siap mau cabut lagi. Dan langsung saja gua, Conchita dan juga Amanda dan juga tim, kita langsung ikuti mereka dari belakang. Aduh. Yang pakai seragam depan, Pak. Ya udah ikutin, Pak. Nah, itu dia tuh. Iya, pokoknya kalau gue sih ya, gue cuma merasa aneh dan janggalnya adalah kenapa dia masih bohong sama lo. Kalau emang dia lagi PDKT sama nih cewek, pasti ada dong gerakan-gerakan yang kita lihat. Nah ini tuh nggak ada sama sekali. Iya, Jadi kenapa bohong? kurang apa lagi sih Conchita? Dia duduknya tuh udah beda meja. Terus Beda meja nganterin kan udah beda nganterin meja, nganterin dia pulang. ngajakin dia jalan, makan tuh kurang apa lagi? Aduh, Mo. Kalaupun memang ada kecurigaan TB ini selingkuh sama Lina, teman sekelasnya, gue tidak merasakan aura itu gitu. Pak, bisa ngebut lagi Dia nggak, kan, Pak? dia kan tahu kalau gue tuh ceweknya TB. Kenapa dia masih ngedeketin TB? Nah, Genit banget sih jadi cewek. Kita terus mengikuti mereka dari belakang, tapi sayang banget, gengs. Pada saat itu jalanan sangat macet banget. Dan si TB ini juga naik motor, akhirnya kita kehilangan jejak si TB sama si Lina. Itu tadi kemana? Tunggu. Pak, pokoknya terus, Pak. Ini motornya udah nggak kelihatan lagi. Tunggu dulu. Kita mau terus-terus. Pokoknya Tunggu gue nggak dulu. mau tahu. Tunggu dulu, Amanda nyantai motornya tuh dulu udah nggak gitu. Karena motornya kelihatan. udah nggak kelihatan nih apa dia belok kanan, apa lurus atau belok kiri gitu loh. Tapi gue kesel banget itu kenapa mereka bisa berdua gitu. Iya, udah sekarang udah tenangin dulu tenangin pikiran lu, kita anterin lu pulang aja. Besok kita ketemuan lagi, oke? Udah sekarang usah mikir macam-macam dulu deh. Ya mau gimana lagi, kita nggak udah kehilangan jejaknya, kita nggak tahu dia di mana. Gua sama Conchita dan juga tim akan balik lagi esok hari ke sekolahnya Amanda dan kita akan mencari tahu lagi, mencari banyak bukti lagi tentang si TB sama si Lina.
akhirnya gengs, karena hari sebelumnya kita kehilangan jejak si TB sama si Lina ini, gua, Concita dan juga tim balik lagi ke sekolahnya Amanda. Kita sampai di parkiran, gue SMS dia, kita minta dia untuk keluar sebentar, dan gak lama kemudian dia keluar, gabung sama kita di dalam mobil. Akhirnya kita bisa ketemu dan berkomunikasi. Nah, Jadi gimana hari ini? Ada perkembangan nggak sama TB di sekolah? Masih biasa aja sih. Tapi hari ini lagi aku enif ke 6 bulan, aku mau ngajak dia. Kamu 6 bulanan sama TB? Iya. Selamat. Setengah tahunan dong. Berjuta pilihan di sisiku, takkan bisa menggantikan. Nah, sekarang ini kamu ada mau ketemuan sama dia nggak? Iya, aku mau bilang kalau nanti malam dia harus datang di kafe. Aku mau jalan sama dia karena ini enif ke 6 bulan aku, Kak. Gimana kalau sambil lo nanyain ke TB, lo sambil pakai clip on, jadi kita bisa dengar nih responnya dia gimana? Mumpung dia udah ketemu duluan sama tim Katakan Putus, nggak pakai lama, kita langsung ngasih dia clip on supaya nanti kita bisa dengar gimana responnya TB saat dia diajak untuk makan di kafe ngerayain anniversary sama Amanda. Itu TB ya? Udah keresek-keresek dikit nih. Kelihatan cool sih dia anaknya ya. TB. Meskipun gue baru tahu ternyata Itu ada dia- yang ngerayain Dia lagi 6 bulanan. ngobrolin apa? Nanti malam jalan ya sama aku. Nggak bisa kayaknya. Emangnya kenapa? Ya perluan. Ya kamu nggak inget hari ini kita enif ke 6 bulan? Ya kalau menurut aku sih nggak perlu juga diada-adain kayak gitu. Ya haruslah. Kita kan enif ke 6 bulan, masa nggak dirayain? Aku cuma minta kamu buat datang doang kok ke kafe nanti malam. Ya aku nggak bisa. Ya nggak bisa kenapa? Ya ntar kalau misalnya orang rumah minta bantu aku. Kamu harus datang. Nah, terus Ini kalau- enif kita. Iya kalau akunya nggak bisa gimana? Iya, tapi kadang-kadang buat cowok sih ngerayain anniversary yang mungkin kalau 1 tahunnya mungkin masih enak ya. Tapi kalau tiap bulan ngadain anniversary kayaknya emang rada males juga Katanya sih. sampai 3 bulan pertama malah cowoknya terus yang ngasih surprise. Berarti cowoknya yang mencetuskan ide itu dong, Mo. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu nanti malam harus datang di kafe jam 7, aku tunggu. Ya udah iya. Aku datang. Setelah TB nerima ajakan Amanda gabung lagi sama kita di dalam mobil. Di situ dia udah kelihatan bete, meskipun memangnya masih bisa diredam karena pada akhirnya TB setuju untuk pergi. Dan di situ gue bilang sama si Amanda, jangan bete Jadi, dong, jangan kan si TB-nya kesel. udah mau. Iya, tapi tadinya dia nggak mau kan, aku paksa aja. Iya, tapi kan iya, pada iya. intinya dia mau kan. Iya, nanti malam. Nah, ya udah gini aja. Yang nentuin kafenya kamu atau kita. Jadi nantinya rencana kita sih nantinya di kafe itu kita pasang banyak kamera. Terus jadi biar kita tahu kamu ngapain aja di kafe itu sama si TB. Iya, boleh. Nanti kakak kabarin aku aja kafenya di mana. Oh, iya. Jadi kita aja yang tentuin ya. Soalnya tadi gue juga mikir emang kan kayak perizinan segala macam agak ribet. Dan dia bilang di situ dia menyerahkan 100% sama tim Katakan Putus. Gimana caranya kita harus set up di kafe itu kamera tersembunyi, audio tersembunyi supaya kita bisa dengar dan bisa lihat sendiri gimana nih responnya TB di malam anniversary mereka. Dan akhirnya gua, Concita dan juga tim langsung menuju ke salah satu kafe daerah Jakarta. Dan kita langsung memasang banyak kamera di situ. Dan nantinya waktu si Amanda sama si TB ini lagi ngerayain anniversary-nya, gua sama Concita akan melihat mereka melalui monitor. Oke, jadi ini kita cuma tinggal nunggu si TB datang aja, geng. Semuanya udah kita siapin. Kamera udah, audio udah. Udah siap? Udah. Semuanya udah siap kok, udah ready kok. Si Farlos juga udah ngabarin ke gua, semua udah ready. Oke. Sekarang cuman ninggalin si nunggu si TB itu datang. Kalau gue sih percaya ini bisa jadi turning point hubungan mereka, gengs. Karena mungkin ya dengan dia datang di anniversary ini bisa dikomunikasikan dengan baik dan ujungnya bisa positif. Ya, betul banget. Siapa tahu abis dari dia ngerayain anniversary ini hubungan mereka bisa membaik lagi dan tidak menutup kemungkinan juga mereka akan baik-baik aja dan nggak jadi putus. Ya. Sekarang tinggal kita menunggu kedatangan si TB.
Amanda nungguin si TB itu lama banget gak dateng-dateng. Di situ gua ngeliat si Amanda ini udah mulai gelisah dan karena cukup makin lama kita menunggu si TB ini dan makin gak jelas keberadaannya dia, akhirnya gua sama Conchita menghampiri si Amanda. Udah deh, coba. Udah kita samperin kalian kita aja deh. Udah samperin kita. Amanda, gimana kok dia gak dateng-dateng sih? Nggak tahu Kak, dari tadi aku telepon tuh nggak diangkat. Nggak Nah, terus bisa. gimana dong ini? Makanya aku bete banget deh Kak, dari tadi aku udah nunggu sejam kali Kak di sini. Betapa hancurnya aku. Kenapa si TB ini nggak datang? Soalnya aneh banget, gengs. Tadi siang dia bilang dia mau datang ke cafe ini dan ngerayain anniversary. Lu coba hubungin lagi deh. Lu udah ngubungin kan dari tadi? Udah, cuman nggak dia angkat. Nggak, coba sekarang lo telepon lagi, coba lo speaker di loudspeaker biar kita bisa dengar. Karena kalau makin kelamaan kita nunggu di sini buang-buang waktu banget gitu. Gue telepon ya Kak. Kita coba telepon TB, 2 kali nggak diangkat. Dan di situ akhirnya gue bilang nggak apa-apa, pokoknya lo coba telepon aja terus dan jangan lupa lo pasang loudspeaker supaya kita tahu TB lagi ada di mana, dia kenapa dan apa alasannya nggak bisa datang. Setelah handphonenya di loudspeaker, akhirnya di percobaan ketiga teleponnya diangkat juga. Halo, TB. Kamu di mana? Kamu sakit. S-Game Explore baru. Saat melakukan sesuatu berdua, TB. Kamu di mana? Kamu sakit. Kamu sakit apa? Kok kamu nggak bilang sama aku? Iya mendadak, aku nggak tahu bakal sakit juga. Aku ke rumah kamu ya. Aku ke rumah kamu ya. Enggak, aku ke rumah kamu, aku jungukin kamu bawa makanan ya. Enggak, aku sekarang ke rumah kamu, aku bawa makanan. Kamu sama siapa? Dimatiin sih. Berarti ini ada apa sebenarnya? Kenapa nih si TB gitu? Terus gimana dong? Nggak, yaudah coba telepon lagi. Telepon lagi, tadi kan kita nggak tahu apakah keputus atau emang dimatiin. Ya, coba telepon lagi, sekarang lo speak lagi, jangan lupa. Ini dia. Kamu di mana? Iya, aduh, udah di jalan nih, aku udah mau dokter. Kamu di dokter? Sama siapa? Iya, sama nyokap. Kamu kan aku dianterin. Kok kalau di dokter kok banyak suara gitu? Banyak suara motor gitu? Kamu nongkrong ya? Kamu nongkrong? Di rumah sakit tuh nggak rame kayak gitu. Lah kok dimatiin lagi sih? Menurut gue mulai nggak masuk akal aja, gengs. Dari yang tadinya katanya dia baru bangun tidur, masih sakit, terus nggak bisa datang ke kafe, tiba-tiba aja dia udah di jalan ke dokter, dia nggak bilang apa-apa dulu sama si Amanda, dan ya itu tadi suaranya tuh berisik banget. Nggak, yaudah mungkin lo bener. Mungkin sekarang kita Nih Yaudah, kita samperin aja deh Kak, ke tempat tongkrongannya. Lah kok tempat tongkrong enggak? Maksudnya mendingan kalau apakah dia bener-bener sakit atau enggak, mendingan kita ke rumahnya aja biar Tadi kita itu tahu. tuh rame banget Kak, banyak motor. Iya, maksudnya kalau Seenggaknya kan kalaupun kita ke rumahnya kita bisa nunggu di. Enggak, mendingan kita ke tongkrongan aja sekarang. Kita nggak boleh negatif thinking dulu, siapa tahu TB beneran sakit dan dia beneran lagi ke dokter, yang pada akhirnya dia pasti akan balik juga ke rumah dong, gengs. ada atau enggak dia di rumah, itu bisa menjadi bukti buat kita tentang kelakuannya si TB ini. Tapi menurut si Amanda, gengs, kita harus menuju ke tempat tongkrongannya karena dia yakin banget pasti ada si TB di situ. Udah gini, menurut gue kita debatnya di mobil aja. Sekarang kita mendingan jalan aja dulu deh, ya. Ya udahlah, kelapaannya di sini. Ayo.
Gue sama Conchita dan juga si Amanda masuk aja dulu ke dalam mobil. Nanti kita akan membicarakan lagi kita mau kemana, apakah kita mau ke rumah si TB atau mau ke tempat tongkrongannya. Nah sekarang kita mendingan ke rumahnya aja deh dulu kan. Dia bilang tadi dia mendingan kita ke tongkrongan aja yang kemarin kita samperin ke. Ke tongkrongannya kan Pasti dia ke situ, pasti dia ke situ. Nggak mungkin dari suara teleponnya aja dia tuh nggak sakit. Enggak, kamu gini loh, mungkin Ya, dia masa lagi sakit pergi ke depan dokter. rumah? Mungkin dia ke dokter. Nggak mungkin, mendingan kita ke tongkrongannya aja, Kak. ya udah. Akhirnya gue bilang sama si Amanda, oke, kalau emang kita jalan menuju ke tempat tongkrongannya dan nantinya kalau di tempat tongkrongan itu tidak ada si TB, berarti pengintaian kita untuk hari ini kita tutup. Udah deh, daripada panjang-panjang udah kita kesana aja Ya udah dulu. Pak, belok kita kanan Pak lihat, di sini ya. Pak, belok kanan Pak. Mau lo yang tunjukin deh jalan. Ya udah ini belok kanan kok, awas hati-hati Pak. Udah nggak usah terlalu buru-buru banget juga. Pasti dia ada di sini nih. Ya udah coba aja kita lihat Pak, dulu Pak ya. maju dulu Ini Pak, kan dikit Pak, ramai maju dulu Pak. banget Nah ini kan Pasti tongkrongan banget yang kemarin pasti nih. dia di sini nih. Ya udah tunggu dulu Lo lihat kita lihat si dulu. TB Nggak ada, nggak? gue nggak ngelihat si TB atau. Itu tuh Lina. Itu Lina. Pasti TB ada di sini. Dia langsung mencurigai kalau si TB juga ada di tempat situ. Dan si Lina dengan emosinya pengen keluar dari mobil. Gue turun aja deh. Biar gue sendiri cari tahu. Gue sempat lega sih, karena gue merasa, oh berarti bener nih, TB nggak bohong sama Amanda, dia beneran lagi sakit di rumah. Dan mungkin kitanya aja yang terlalu berlebihan, kitanya aja yang terlalu berpikiran negatif sama dia. Biasanya kalau ada Lina pasti ada TB tuh. Iya. Ini lagi sama teman-temannya. Nah. Bisa jadi emang si Lina lagi nongkrong aja. Enggak mungkin pasti ada TB kan di sini kan. Amanda tenang dulu, Amanda kita udah lihat nih emang ada si Nggak. Lina, tapi nggak ada Gak si mungkin TB Lina kan? sendirian, gak mungkin Lina Iya, nggak biasa udah, nongkrong tunggu kayak gitu. dulu. Baru sedetik gue ngerasa lega, baru sedetik gengs, tiba-tiba aja di situ Tuh kan bener TB ada di situ tuh Kak. Wih, iya si TB. Ah parah banget, dia lebih milih temen-temennya dibanding gue. Aku sangka dirimu berdusta, menduakan cintaku selama ini. Otomatis, gengs, klien kita udah langsung emosi banget di situ. kebayang dong BT-nya Amanda gimana, kebayang dong emosinya Amanda gimana. Gue mendingan turun aja deh. Jangan. Gue kelarin semuanya deh. Iya. Gue Emang. kesel banget, mendingan gue minta putus sekarang. Oke, si TB emang ngebohongin lu, dia bilang dia lagi sakit Tega atau dia banget. lagi nongkrong, tapi dia nongkrong juga sama temen-temennya juga kok. Iya tapi itu ada Lina Kak. Mendingan gini, kalau menurut gue kita lihat dulu perkembangannya kayak gimana. Mereka bakal Enggak, ngapain aja. mendingan gue turun aja. Mana, Gue turun aja. Mana, lu dengerin kita, Gue lu kelarin dengerin. masalahnya sekarang Iya, juga. jangan kayak gitu kalau lu. Itu tuh pasti mereka skongkol Aduh. itu supaya nggak datang tuh si Iya, kayak kita gua. tahu, tapi kan ini kan mereka lagi nongkrong sama temen-temennya juga. Kita nggak tahu nih alasan dia ngebohongin itu apa. Yang ada, Kenapa lo masih lagi ada bikin Lina? malu, tau nggak? Lo nggak usah turun dulu deh, ntar aja. Di situ gue sama Conchita ya emang sedikit nenangin dia, tapi gue juga mencoba untuk ngasih masukan dan banyak juga tanda tanya dalam kepala gue, gengs. Ini si TB ini sebenarnya gimana sih gitu. Gue bilang, lo kalau memang mau dibantu sama tim katakan putus, lo nurut sama kita. Untungnya sih dia nurut, gengs. Karena kalau nggak, gue nggak tahu deh bakal sekacau apa nantinya pengintaian kita. Dia tega banget sama aku. Tega banget. Ini ke 6 bulan gua Kak. Tiada ku sangka kau berubah, ku tak percaya kau membagi cinta. Tahukah engkau? Ya ini kenapa sih si TB kok sampai tega gitu banget sih untuk ngebohongin kamu gitu. Bentar. Ini dia kayak bilang pamitan pakai nih. sakit lagi. Mana? Itu dia kayak pamitan, mau kemana? Gue turun aja deh Kak, mendingan Siap, Pak. Kita ikutin motor yang depan itu, Pak. Oke, yaudah, Pak. Mundur, Pak. Dan langsung saja gua dan juga tim langsung ngikutin dia dari belakang. Pak buruan dong Pak. Ini Iya. mau kemana lagi berduaan gini malam-malam? Ya udah ya. Pak, bisa dicepetin lagi, Pak, mobilnya, Pak. Pak cepetan dong Pak. Jangan sampai kehilangan lagi tuh jejaknya tuh. Kesel banget deh gue. Malah ngebohongin gue gitu. Malah jalan berdua udah, sama kamu si Lina. tenang dulu kalau kayak Ganjen gini. banget sih tuh jadi anak.
Kita ikutin dan ternyata si TB pergi nganterin si Lina pulang ke rumahnya. Maksudnya apa coba? Pasti mereka berdua ini punya hubungan yang spesial, gengs. Lebih dari teman biasa. Itu masih kelihatan kamu tanya? Perumahan gitu sih ya. Tuh itu tuh rumahnya Lina tuh. Mana? Sih? Tuh kan? Ini? Tuh dia malah berhenti depan rumahnya Lina kan Udah tuh. sini aja Pak, sini aja Pak. Mendingan gue turun aja deh Kak. Kita ikutin si Amanda. Ya, lu ngapain ini rumah orang? Enggak, lo gak usah ikut campur kan. Mendingan gue labrak nih orang aja nih. Enggak, lo berani banget sih lo. Apaan sih lo? Berani. Gue turun aja deh Kak. Kita Enggak, ikutin mendingan gue si turun aja. Amanda. Ya, lu ngapain ini rumah orang? Enggak, lo gak usah ikut campur kan. Mendingan gue labrak nih orang aja nih. Enggak, lo berani banget sih lo. Apaan sih lo? Berani. Jalan sama cowok gue. Tunggu. Ini gue. Ya ngapain jalan sama sama cowok gue. Ini rumah orang Sorry, gua Komo, ini Concita, ini tim Katakan Putus. Iya, dia obrolin baik-baik aja. Ya lu yang nyolot, lu jalan sama cowok gue. Aduh, itu chaos banget, gengs. Gue bingung banget karena gue nggak biasa yang namanya berantem verbal, teriak-teriak depan orang banyak, bikin ramai kompleks orang. Itu gue nggak pernah sebelumnya. Dan itu yang benar-benar terjadi antara Amanda sama Lina. Pegangin gimana sih? Terus cewek genit banget sih. Udah. Diam ya, gue gak mau ada kamera kayak gini. Gue masuk ya, kalau lo gak bisa diam. Iya udah. Ya lo gak tau diri jadi cewek. Ini Tunggu dulu, kalian, sama cowok gue. Kalian ngomongnya baik-baik aja sih. Jadi kita emang tim Katakan Putus, kita beberapa hari ini udah ngikutin lo dan kita sering banget ngeliat lo jalan sama si TB. Banget lu. Nah sebenarnya hubungan lo sama si TB itu apa sih? Oke, mungkin si Manda tadi lihat gue jalan sama cowoknya. Tapi gue tuh sama cowoknya emang temen dari kecil dan gue tuh emang banget lo, Bu. Lu dengerin dia ngomong Pasti dulu. lo ada apa-apanya kan? gue masuk sekarang. Lo diam gak? Lo tau gak malam ini adalah anniversary-nya Manda sama TB. Kalau emang lo sahabat TB lo tahu dong harusnya. Iya tahu Kak, tapi Ya dia emang gak sesuatu tahu yang diri jadi orang. Gak harus dia tahu. Sesuatu Lo tuh yang masih untung punya cowok yang masih perhatian sama lo. Apaan sih lo? Gak tau diri banget lo. Genit lo, genit. Lo yang genit. Cewek genit banget Jadi sih lo. sebenarnya Sama hubungan orang. sama si TB Lo ini pikir apa lo sih? cantik. Walaupun gue gak cantik, tapi gue gak banyak mau kayak lo. Akhirnya dia juga emosi dan akhirnya dia ngusir kita dari depan rumahnya. Udah pergi deh. Sebentar aja. Aku gak mau ya Kak. Aku harus Mikir lo kayak dia. Usir. lo tuh tahu gak sih dari tadi dengan lo emosi. Udah lo santai pergi. Ya lo gak tau diri sama jadi orang pergi. Udah. Mobil. Ya udah. Ya kita cabut aja. Yuk. Ya udah. Dasar cewek genit. Oh, Lo yang genit. Iya, dua-duanya gede. Oke, ya udah deh. Udah berisik Ini rumah orang juga lu Gue gimana? kesel banget Kak. Di mobil, gue dan Komo mencoba untuk nenangin Amanda dan gue juga udah agak sempat menyalahkan dia karena kalau aja tadi dia bisa sabar, mungkin kita bisa dapat informasi yang lebih dari si Lina. Tadi yang dibilang sama dia, kalau dia tuh cuma temenan doang. Nah sekarang terserah lu deh, lu mau percaya atau enggak? Pasti dia bohong. Iya. Gak mungkin, pasti dia ada apa-apanya kan sama TB. Oke, ya udah. Emang ada indikasinya mereka itu punya hubungan yang lebih dari sekedar teman. Nah sekarang maunya lu apa sama TB? Gue mau putus sama TB. Gue tanya sekali lagi sama lu yakin nggak dengan keputusan lu? Gue yakin gue pengen putus. Dan di situ akhirnya Amanda bilang dia sudah membulatkan tekadnya dia mau putus sama TB dan gak tanggung-tanggung gengs. Di situ dia juga bilang kalau dia punya rencana momen putus yang menurut gue ini seru banget dan ini belum pernah kita lakuin sebelumnya. Akhirnya kita menyetujui hal tersebut dan setelah itu kita langsung nganterin si Amanda pulang karena sudah larut malam banget gengs. Hari yang ditunggu-tunggu, ini adalah momen putusnya Amanda dan juga TB, di mana gue, Komo, dan tim Katakan Putus datang lebih cepat ke sekolah mereka. Kita pasang kamera-kamera tersembunyi di beberapa titik. Dan gua sama Concita siap melihat mereka di monitor di seberang kelasnya tadi. Ini HP-nya kok rusak sih? Nyala nggak? Nggak bisa. Aduh, ntar gua ganti HP. Itu, lu lihat aja dulu. Ya udah, iya.
Selamat siang anak-anak. Mohon perhatiannya sebentar. Di sini ada Amanda, salah satu teman kalian yang atas pencalonan dirinya sebagai ketua OSIS di sekolah kita ini. Ini tapi baru pertama kali kita lakuin ya gengs ya, momen putus di sekolah, di kelas pula. Lagi rame, ada guru lagi. Perkenalkan, nama saya Amanda dari kelas 11 IPA 3. Visi misi saya menjadi ketua OSIS ingin memajukan eskul-eskul di sekolah ini menjadi eskul andalan sebagai tingkat nasional. Ini masih promo tentang menjadi ketua OSIS ya? Dan satu lagi, saya ingin mengatakan sesuatu kepada TB. TB, aku mau di depan teman-teman kamu kita putus. Ya aku mau kita putus. Ya aku mau putus. Aku mau putus sama kamu. Tenang. Si TB mau bawa si Amanda kemana nih? Gak tahu. Gak tahu deh. Aduh, ini nggak kelihatan. Yaudah. Gue sama kamu dari ruang pengintaian nggak bisa ngeliat mereka lagi. Akhirnya kita putuskan untuk langsung keluar aja. Kita mau langsung nyusul mereka ke TKP di saat TB lagi mengkonfrontasi Amanda tentang proses putus yang benar-benar memalukan itu. Kamu kayak gitu apa? Ya aku mau putus sama kamu. Ya aku tuh udah muak sama kamu. Ya, kamu pacaran kan sama Lina, emang aku nggak tahu. Kamu tahu dari mana? Ya aku kemarin ngeliat sendiri. Kamu nganterin aku. Ya teman, aku pacar kamu nganterin dia pulang. Aku yang nganterin. Aku cuma nganterin dia pulang. Ya aku tahu, kamu udah pacaran kan sama Lina. Aku sama dia nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apanya apaan. Banget. Manda. Apaan sih lo? Ngapain sih di sini? Lo tuh emang gak tau malu ya jadi cewek? Ini tuh apaan sih? Ribut-ribut berdua. Udah. Ya lo yang nggak tahu malu, ngerebut cowok orang. Siapa? Apaan sih? Gue ngeliat pakai mata gue sendiri, lo udah jalan bareng. Dia cuma temen aku. Udah. Udah deh lo gak usah pisahin cewek lo tuh emang batu. Batu apaan? Lo nggak tahu diri jadi cewek. Aku yang gak Ya tau. lo introspeksi dong, ngambil cowok orang. Udah. Aja lo. Udah. Jauh dari lo. Lo gak terima apanya. Lo pasti berdua ada apa-apanya kan? Udah, semua tenang, jangan ribut Sekolah, lagi jangan sekolah. teriak-teriak. Iya, gue Komo, ini Conchita, kita Ya. dari tim Katakan Putus. Iya, kita di sini buat ngebantu Amanda untuk putus sama lo. Terang saja terlihat di matamu, pengkhianatan ada di depan. Di situ kita terangkan bahwa kita dari tim Katakan Putus dan kita mau ngebantuin Amanda. Memang TB kelihatan kaget banget, tapi yang lebih kaget lagi pada akhirnya adalah gue dan Komo. Tahu nggak kenapa, gengs? Karena akhirnya di situ TB ngeluarin semua unek-uneknya. Ya, ini Amanda ngomong deh. Aku tuh di sini minta tolong sama tim Katakan Putus supaya ngebantuin aku. Kamu tuh berubah. Kamu tuh nggak kayak biasanya lagi. Bukan gitu ya, Man. Nih, aku bakal jelasin ke kamu. Kenapa aku berubah, kenapa aku bohong. Karena aku benar-benar udah gak kuat sama kamu. Ya nggak kuat kenapa? Sedangkan kamu kemana-mana, jalan, sana sini, aku nggak bisa ngikutin kamu. Apa kamu tahu? Hah? Uang tabungan aku habis. Akhirnya, gengs, di situ keluarlah semua unek-unek yang selama ini dirasain TB dan keluar akhirnya alasan kenapa sikapnya dia mulai berubah selama beberapa bulan terakhir. Maksudnya gimana nih? Jadi, Aku rela-relain ya tabungan aku demi nyenengin kamu dari awal kita pacaran. Tapi aku rasa aku nggak kuat. Oke, jadi selama ini lo berubah bukan karena lo ada apa-apa sama Lina, tapi cuma karena lo ngerasa nggak bisa. Oke, Lina ini siapa? sorry, bisa nggak lo jelasin dulu ini Lina siapa? ya, Gue sama dia itu cuma temenan kak. Jadi dia itu teman kecil gue dan sekarang sampai SMA kita sama-sama. Iya. Ya, terus kemarin kalian kita- sering pulang bareng gitu-gitu. Di saat pulang itu, gue ngerasa itu waktu yang tepat gue buat cerita sama dia. Nyuratin si Iya. Amanda. Iya.
Ternyata si TB ini jujur sama kita. Kalau si Lina ini sebenarnya cuman temen doang katanya. Kedekatan dia sama Lina itu memang bener cuma sebatas temen curhat. Karena yang dicurhatin pun sebenarnya tentang Amanda. Nah jadi maksud lu ngabisin uang tabungan di sini maksudnya apa sih? Iya kan, gimana sih seorang kakek kan pasti harus ngertiin Kebayarin. ceweknya. Oh. Jadi di awal gue berusaha buat ngertiin cewek. Tapi semakin lama gue ngerasa gue makin nggak bisa. Oh jadi maksud lu tunggu, kalau maksud lu jadi lu tuh capek untuk ngikutin si Amanda yang pergi nonton, nongkrong gitu-gitu makanya Apalagi lu kan, bohong sama dia. Iya, apalagi dengan keadaan gue yang sekarang gue masih sekolah. TB bilang kalau dia nggak bisa ngikutin pola hidupnya Amanda yang banyak gaul, banyak agenda dan membutuhkan uang banyak. Sementara TB ini masih dapat uang jajan dari orang tuanya. Oke, sekarang kan kita udah tahu alasannya nih ya, dan sekarang lo juga tahu memang nggak ada apa-apa TB sama Lina. Lo yakin mau putus? Lo yakin lo nggak bisa introspeksi diri? Ini di sini yang salah berarti menurut gue sih kalian berdua ya, karena lo udah bohong. Iya, dan lo ini juga permasalahannya kayaknya sepele banget ya. gitu Ini kalian kan masih sekolah juga gitu. Alangkah baiknya kalian tetap fokus sama pelajaran kalian dulu gitu lah. Kalau hubungan kalian ini, mungkin kalau gue boleh nanya sebenarnya lu gimana sih perasaan lu sama si TB sekarang? Ya masih sayang banget sih kak. Aku mau mendampingi dirimu. Aku mau cintai kekurangan. Ayo Amanda, sekarang maunya lu gimana? Apa lu emang bener-bener mau putus atau enggak sama TB? Aku pengen putus karena aku masih sayang banget sama TB. Ya gue juga masih sayang banget sama dia. Terus berarti jadinya kalian Gak jadi putus. gak jadi putus. Ternyata untuk pertama kalinya dalam sejarah katakan putus, klien kita bilang enggak, dia mau balikan aja sama TB, dia mau mulai dari awal dan dia minta maaf sama TB kalau memang selama ini dia sudah memaksakan kehendaknya sama pacarnya. TB pun minta maaf atas kebohongan yang dia lakuin dan dia juga pengen jadi orang yang lebih baik lagi untuk si Amanda. Mendingan gini, sekarang lo salaman dulu sama Lina ya. Tuh. Lo minta maaf kalau lo udah 20 curiga-curiga.